Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha Umi? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama Umi Sinta di sini. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Sekarang kita sudah masuk tema D, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Apakah sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk materi, Umi akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan alam. Yang kedua, menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir, menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Baik, sebelum kita mulai, Umi akan membacakan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan alam. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Tahukah kalian, salah satu sumber daya alam di pantai yang banyak dimanfaatkan sebagai mata pencaharian dalam tanaman kelapa. Pohon kelapa itu dikenal dengan julukan pohon kehidupan. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Tahukah kamu apa salah satu manfaat dari buah kelapa? Ya, buah kelapa paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk membuat minyak kelapa. Minyak kelapa dihasilkan dari daging buah kelapa. Minyak kelapa dapat digunakan sebagai obat, bahan baku kosmetik, dan juga minyak untuk menggoreng. Proses pembuatan minyak kelapa melibatkan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari petani kelapa, sopir truk pengantar buah kelapa, pekerja pengolah minyak kelapa, sampai pekerja pengemasan minyak kelapa. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tentu banyak ditemukan di daerah dataran rendah, karena di dataran tersebut tanaman kelapa dapat tumbuh dengan baik. Menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Ada sebuah pekerjaan yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Tahukah kalian pekerjaan apakah itu? Ya, pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan bekerja di suatu lembaga atau organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Beberapa contoh tugas mereka yaitu mengawasi hutan-hutan yang dilindungi agar tidak rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyelamatkan hewan-hewan yang terancam punah, dan menjaga lingkungan dari polusi akibat limbah pabrik. Semua kegiatan itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Menjaga kelestarian lingkungan sebenarnya bukan hanya tugas aktivis lingkungan. Kita sebagai warga masyarakat pun berkewajiban untuk turut serta menjaga kelestarian alam. Menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Tumbuhan dan lingkungan alam di sekitar kita memberikan manfaat untuk manusia dan juga hewan-hewan di dalamnya. Kita harus menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Jika tidak, yang dirugikan bukan hanya kita sendiri, akan tetapi hewan-hewan yang ada di dalam lingkungan pun akan terganggu. Membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Pencak silat merupakan ilmu bela diri yang sudah tumbuh dan berkembang hingga mancanegara. Pencak silat seringkali diikut-sertakan dalam pertandingan mancanegara. Olahraga diikuti oleh beberapa atlet silat. Atlet silat juga merupakan sebuah jenis pekerjaan.
Dengan menjadi atlet silat, seorang dapat menyalurkan bakat dan kegemarannya pada saat yang bersamaan. Bukan hanya itu, menjadi atlet silat adalah sebuah pekerjaan yang menyehatkan. Tahukah kalian sifat apa yang ditanamkan oleh olahraga pencaksilat? Ya, olahraga pencaksilat mengajarkan sikap jujur. Kejujuran dan sportivitas amatlah diperlukan dalam olahraga. Sifat jujur juga dapat dipelajari dari sebuah cerita. Mendiskusikan makna sila pertama Pancasila. Ada yang tahu apa bunyi sila pertama Pancasila? Apa makna bunyi sila tersebut dan sikap apakah yang mencerminkan sila pertama Pancasila? Ya, bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agamanya. Ia pun bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. Berikutnya, setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Dan yang terakhir, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat agama. Menggambar suatu kreasi. Orang yang pekerjaannya merancang bangunan itu disebut arsitek. Seorang arsitek menggunakan kertas berpetak untuk menggambar rancangan sebuah bangunan. Seorang arsitek memiliki keterampilan menggambar yang baik. Menurutmu, keahlian apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Seorang arsitek memiliki keterampilan menggambar yang baik. Mereka menggambar dan merancang bangunan suatu rumah atau gedung. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.